Islam telah mengatur setiap sendi-sendi kehidupan kita, mulai dari masalah-masalah besar seperti politik kenegaraan, hukum dan hak asasi manusia, perekonomian dan lingkungan, serta moral dan peradaban. Namun tak hanya itu, urusan-urusan paling terkecil sekalipun, bila hal tersebut menyangkut fitrah kemanusiaan, maka Islam pun turut mengaturnya. Islam adalah agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat sesengkatan nilai yang secara menyeluruh mengatur kehidupan manusia dari bangun tidur hingga tidur kembali. Islam telah menjadi fitrah bagi manusia. Islam adalah satu-satunya agama sekaligus sistem maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Maka jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Islam sebagai fitrah bagi hidup kita. Maka dari itu, barang siapa yang tidak menjalankan fitrah keislamannya, maka sejatinya ia tengah pensiun sebagai manusia. Sebab tujuan penegakan nilai-nilai keislaman adalah untuk menjaga agama, jiwa atau nyawa, akal, keturunan, dan kehormatan, serta menjaga harta. Di antara fitrah kemanusiaan yang harus dijaga adalah 10 fitrah terkait perintah menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ada 10 macam fitrah, yaitu memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsya, menghirup air ke dalam hidung, memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja, mensucikan sisa kotoran yang melekat dengan air. Zakaria berkata bahwa Mu'sob berkata, "Aku lupa yang ke-10, aku merasa yang 10 adalah berkumur." Hadis riwayat Muslim nomor 261. Lalu, sudahkah Anda menjalankan 10 sunnah tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara sederhana, fitrah dapat dipahami sebagai sebuah tabiat dasar atau asas utama sesuatu itu diciptakan. Contohnya, kursi yang dibuat oleh tukang kayu memiliki fitrah sebagai tempat duduk, atau sepeda motor memiliki fitrah sebagai kendaraan. Dan di antara sekian banyak fitrah yang Allah tetapkan pada kita, salah satunya adalah 10 fitrah bagi organ tubuh yang harus dijaga kebersihannya oleh kita. Berhitan, atau yang lebih kita kenal dengan istilah sunat, merupakan fitrah bagi manusia. Syariat berhitan sudah Allah terapkan semenjak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi wasallam, yang kemudian terus dilestarikan oleh Nabi dan Rasul setelahnya, tak terkecuali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umatnya. Berhitan hukumnya wajib bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita, ulama berbeda pendapat antara wajib dan mustahab atau dianjurkan. Hitan pada anak laki-laki memiliki manfaat bagi kesehatan, di antaranya untuk mencegah infeksi saluran kemih hingga mencegah penyakit AIDS. Bagian ujung organ intim pria merupakan tempat tumbuhnya banyak bakteri. Jika tidak dihitan, pria berisiko menderita inflamasi atau peradangan yang berujung pada berbagai masalah kesehatan. Kotoran yang tertahan dari kulit kemaluan yang seharusnya dihitan itu bisa menyebabkan infeksi dan menimbulkan berbagai penyakit organ kelamin. Hitan membuat pria lebih mudah membersihkan organ intimnya. Pembersihan organ intim tentu bisa melindungi pria dari berbagai penyakit menular yang mematikan.
Pria yang sudah dihitan memiliki resiko rendah untuk terkena penyakit menular seksual, infeksi saluran kemih, herpes kelamin, hingga kanker kelamin, dan HIV. Selain itu, pria yang berhitan juga membantu pasangan yang menurunkan resiko terkena kanker serviks. Fitrah yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Banyaknya bulu terlebih tertutup rapat oleh pakaian akan membuat bagian vital menjadi lembab, berbau tak sedap, serta menjadi lahan subur untuk munculnya jamur dan bakteri. Selain dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, bulu yang tidak dicukur akan menyebabkan terjadinya infeksi. Kemudian sunnah fitrah berikutnya adalah memotong kuku. Dengan memotong kuku secara rutin, maka dapat menghindarkan kita dari penyakit pencernaan dan penyakit mata. Penyakit pencernaan biasanya terjadi karena adanya mikroba patogen yang masuk ke dalam perut kita. Mikroba ini merupakan perantara penyebaran penyakit, terutama penyakit pencernaan dan penyakit mata. Dan yang mengerikan, mikroba jenis ini sering bersarang pada kuku kita, terutama kuku yang panjang, dan pastinya kuku yang panjang, yang kotor dan tak terawat bisa menjadi sarana akan mempertemukan kita dengan berbagai jenis penyakit. Dengan memotong kuku, kita dapat mencegah berbagai macam infeksi. Dengan memotong kuku yang melebihi jari, maka bagian kulit di bawah kuku dapat mudah dibersihkan, tidak cacat, dan jari-jari dapat mudah bekerja secara maksimal. Sedangkan dengan kuku yang panjang, aktivitas kita dapat terganggu, dan mungkin juga interaksi kita dengan orang lain menjadi kurang leluasa. Memotong kuku juga menjauhkan penularan penyakit kepada orang lain. Kuku yang kotor menyimpan banyak kuman yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang dikonsumsi. Jika tangan dan kuku kita kotor, lalu berjabat tangan dengan orang lain, bukan tidak mungkin jika orang tersebut terkena penyakit yang berasal dari kuku kita. Selanjutnya adalah mencabut dan memotong bulu ketiak. Keringat yang berlebihan pada ketiak dapat mengeluarkan bau tak sedap. Bau badan bersumber dari keringat karena aktivitas sehari-hari kita. Ditambah dengan adanya bulu ketiak yang tak terawat, semakin menambah bau tak sedap. Tentu kita merasa malu tatkala bau tak sedap di ketiak kita sampai mengusik kenyamanan orang lain di sekitar kita. Oleh sebab itu, cara efektif untuk menghilangkan bau tersebut adalah dengan mencukur atau menghilangkan bulu pada ketiak. Memotong kumis dan memelihara jenggot merupakan sunnah berikutnya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Selisihilah oleh kalian orang-orang musyrik, lebatkanlah jenggot dan potonglah kumis." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5553 dan Muslim nomor 259. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berbeda dengan orang musyrik, yaitu dengan melebatkan jenggot dan memotong kumis. Karena di masa itu, susah membedakan antara kaum muslim dan musyrik dari segi fisik. Carol Walker, seorang ahli kesehatan rambut dan pemilik Birmingham Trilogy Center, mengatakan, jenggot tebal yang telah tumbuh di bawah dagu dan leher berfungsi menaikkan suhu di leher, sehingga dapat membantu melawan batuk dan pilek saat kita menderita flu. Rambut adalah isolator yang membuat tubuh kita hangat. Jenggot panjang dan lebat dapat menghangatkan wajah dan leher kita ketika cuaca dingin, sehingga tubuh mampu membangun temperatur untuk membunuh virus. Walaupun pengobatan lebih lanjut tetap dibutuhkan agar flu dapat disembuhkan secara tuntas. Hampir semua orang pasti tak akan menyangkal bahwa menggosok gigi adalah hal yang sangat penting dilakukan. Air liur yang ada di mulut kita mengandung lebih dari 100 miliar bakteri per milimeternya. Dalam air liur juga mengandung lapisan tipis glikoprotein yang menempel pada enamel gigi dan menjadi medium pertumbuhan bagi miliaran bakteri. Bila tidak rutin dibersihkan, lambat laun akan menimbulkan karang gigi dan pembusukan pada gigi, yang pada akhirnya akan merusak gigi dan menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat. Menggosok gigi secara teratur dapat mengurangi pembentukan plak gigi. Jauh sebelum ilmu kedokteran modern menyimpulkan pentingnya membersihkan gigi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu telah menganjurkan umatnya untuk rajin bersiwak atau menggosok gigi dengan batang kayu pohon siwak. Dalam hadis disebutkan, Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah bersiwak itu satu amalan, karena yang demikian bersiwak itu menyehatkan mulut dan merupakan sesuatu yang disukai Yang Maha Pencipta." Hadis riwayat Al-Bukhari.
Siwak atau miswak merupakan bagian dari batang, akar atau ranting tumbuhan Salvadora persica yang kebanyakan tumbuh di daerah Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Kayu siwak secara ilmiah telah terbukti memiliki kandungan bahan yang dapat menguatkan gigi secara alami karena mengandung antibakteri dan enzim yang berfungsi untuk mematikan bakteri dan menghilangkan plak gigi. Sunnah fitrah berikutnya adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika wudhu. Salah satu pintu masuk kotoran ke dalam tubuh adalah melalui lubang hidung. Berbagai kotoran dan debu yang berterbangan dan tak terlihat oleh mata dapat terhirup masuk ke dalam hidung, apalagi dengan polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Hal itu dapat menyebabkan kesehatan terganggu. Karena itu, sebaiknya kita senantiasa menjaga kebersihan hidung dengan cara membersihkannya dengan air, yaitu memasukkannya atau menghirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Dalam wudhu, disunahkan menghirup air dari hidung dan mengeluarkannya kembali. Cara ini adalah penangkal efektif untuk mengantisipasi ispa dan infeksi saluran pernapasan akut, TBC, dan kanker secara dini. Bila berwudu dilakukan dengan cara yang baik dan benar, tubuh seseorang akan terhindar dari penyakit. Cara berwudu yang baik adalah dimulai dengan membasuh tangan, lalu berkumur-kumur, kemudian mengambil air dan menghirupnya ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Langkah ini dilakukan sebanyak 3 kali dan seterusnya. Orang-orang yang tidak berwudu pasti terdapat banyak kotoran dan debu di dalam hidungnya. Rongga hidung mereka memiliki permukaan yang lengket yang memicu munculnya kuman dalam jumlah yang lebih banyak. Adapun orang-orang yang teratur berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, tatkala berwudu, permukaan rongga hidungnya menjadi lebih bersih, tidak berdebu, dan pastinya lebih terjaga dari kuman penyakit. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa orang yang berwudu dengan memasukkan air ke dalam rongga hidungnya kendati hanya sekali, maka itu dapat membersihkan hidung dari separuh penyakit. Masya Allah, dari hal yang tampaknya kecil dan bahkan disepelekan, ternyata wudu mengandung hikmah yang sangat besar manfaatnya bagi kesehatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sempurnakan wudu, lakukan istinsya, yaitu memasukkan air ke dalam lubang hidung, kecuali jika kamu berpuasa." Hadis sahih riwayat Abu Dawud nomor 123 dan At-Tirmizi hadis nomor 718. Berikutnya adalah membersihkan al-barajin. Al-barajin yaitu daerah-daerah tubuh kita yang menjadi tempat bertumpuknya kotoran, seperti pada lipatan kulit, sela-sela jari, belakang telinga, dan sebagainya. Dan cara paling sempurna dalam membersihkan daerah lipatan-lipatan kulit adalah dengan mandi. Mandi membuat kotoran-kotoran yang semula mengendap di sela-sela tubuh kita akan hilang. Dengan mandi pula, kita dapat mencegah dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kotoran, debu, dan kuman yang melekat pada tubuh kita. Dengan mandi pula tubuh kita akan menjadi lebih segar dan rileks. Sebab itu, wajar saja bila kini kita temukan banyak terapi perawatan wajah dan tubuh dilakukan dengan cara mandi. Dari Salman Al-Farisi bahwa ia pernah ditanya, "Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu hingga urusan buang air?" Ia menjawab, "Benar, beliau melarang kami untuk menghadap kiblat sewaktu buang air besar ataupun kecil, beristinja dengan tangan kanan, atau beristinja dengan batu yang kurang dari 3 biji, juga beristinja dengan kotoran hewan ataupun dengan tulang." Hadis riwayat Muslim. Begitu detail Rasulullah SAW memberi tuntunan pada kita bagaimana cara beristinja dengan baik dan benar. Ditinjau dari segi kesehatan, banyak penyakit saluran pencernaan yang menular lewat infeksi daerah kemaluan. Masalah ini terjadi akibat kurang bersihnya seseorang dalam beristinja. Cuci tangan terkadang tidak bisa mencegah infeksi seperti pinworm atau cacing krawit dan intamubah yang menyebabkan timbulnya penyakit. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah menggambarkan akan ancaman siksa kubur yang kelak akan dialami oleh mereka yang tidak bersih dalam beristinja. Dari Ibnu Abbas yang menuturkan bahwa saat melewati 2 kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keduanya sedang disiksa, tetapi keduanya tidak disiksa karena dosa besar, akan tetapi yang ini disiksa karena tidak benar-benar suci dari buang air, dan yang ini disiksa karena suka mengadu-adu." Dalam riwayat lain disebutkan, karena ia tidak benar-benar bersih dari air kencing.
Hadis riwayat An-Nasa'i. Wujud lain dari benar-benar suci membuang air adalah menjaga jangan sampai badan atau baju terciprat sedikit pun air kencing. Jangan lupa pula untuk menggunakan handuk bersih atau tisu setelah proses istinja dengan air, baik setelah buang air kecil maupun besar, sebab sisa-sisa air terkadang bisa menyebabkan bau tidak sedap yang bercampur dengan debu. Selain itu, hal ini juga bisa menyebabkan iritasi dan penyakit kulit. Allah yang Maha Suci mencintai hamba-hambanya yang gemar mensucikan jasmani dan rohani mereka karena Allah semata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri tidak menyetubuhi dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Dari perintah untuk menjaga 10 fitrah ini, kita pun dalam mengambil kesimpulan betapa Islam menghendaki para pemeluknya untuk mencintai kebersihan. Salah satunya dalam hal ini adalah menjaga kebersihan tubuh secara rutin. Terdapat banyak sekali perintah-perintah dalam Islam yang mengandung semangat menjaga kebersihan diri. Bahkan kebersihan itu menjadi syarat sah atau tidaknya sholat seseorang. Contoh sederhananya adalah tatkala seorang muslim sedang dalam keadaan junub, baik disebabkan karena mimpi basah usai berhubungan suami istri, usai haid atau nifas. Dalam kondisi seperti itu, Islam mewajibkan mereka untuk mandi junub. Bahkan terdapat momen-momen ibadah lainnya yang sebelum melaksanakan, seseorang muslim diperintahkan untuk mandi terlebih dahulu, seperti perintah untuk mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat, atau bagi seorang mu'alaf yang baru saja masuk Islam. Seorang muslim pun disunahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum mengenakan kain ihram untuk berangkat haji maupun umroh, atau tatkala ia hendak memasuki kota Mekah, dan tatkala momen gembira di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Disunahkan pula untuk mandi usai seorang muslim memandikan mayit dan setelah ia siuman dari Maka sebagai seorang mukmin yang baik, sudah seharusnya kita memiliki perhatian lebih terhadap kebersihan dan kesehatan organ-organ tubuh kita, sebab Islam sudah menuntunkannya secara detail pada kita. Tugas kita lah untuk kemudian menjadikan nilai-nilai Islam itu terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan mulai dari hal-hal yang kecil seperti melestarikan ke-10 fitrah kebersihan tersebut, sehingga efek dari Islam rahmatan lil alamin
Islam rahmat bagi semesta alam benar-benar bisa dirasakan bagi umat manusia secara luas.